Amin, 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 amin. Silakan duduk. Oke, Shalom. Saya mau undang kita untuk buka sama-sama di pagi hari ini di Bilangan pasal yang ke-13. Dimulai dari ayat yang ke-17 dan 18. Bilangan 13 ayat 17 mengatakan begini, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Ini adalah perintah Musa untuk mengintai tanah perjanjian dan dikirim sama Musa 12 orang. Ada 12 suku betul, tetapi ada satu suku yang nggak ikut sebenarnya. Suku Lewi nggak ikut. Mereka lagi latihan PW, jadi mereka nggak ikut. Ya, mereka nggak ikut. Nah, kenapa tetap 12? Karena ada suku Yusuf yang mengirim 2. Karena di dalamnya itu ada sub-suku, ada Efraim sama Manasye. Jadi tetap 12, tapi suku Lewi nggak ikut. Ya. Nah, mereka diminta sama Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan untuk mereka. Tanah yang merupakan kalau kita lihat hari ini, hari besok, masa depan kita. Semua hari di dalam hidup kita sudah dipenuhi dengan janji Tuhan. Ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Dan bahkan semua hari-hari esok kita dipenuhi dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Ya, itu hari esok kita. Itu hari-hari yang sangat indah. Bahkan di hari Senin besok, Tuhan sudah menembus waktunya manusia. Tuhan bergerak di dalam kairos, bukan kronosnya manusia. Tuhan sudah ada di hari Senin besok menyiapkan yang terbaik bagi kita. Ya, itu Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, mereka disuruh mengintai, disuruh melihat tanah perjanjian. Nah, ini yang terjadi. Bilangan 13, ayat yang ke-23 mengatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Jadi waktu mereka sampai di sana, mereka tiba di sebuah lembah namanya lembah Eskol. Lembah Eskol ini merupakan suatu lembah yang nantinya ada kaitannya dengan kisah ini di akhir daripada kisah ini. Itu sebabnya saya nggak mau Bapak Ibu lupa ya. Coba katakan sama-sama saya lembah Eskol 2, 3. Lembah, sekali lagi dengan keras. Oke, catat garis bawahi jangan lupa. Lembah Eskol merupakan tempat ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu sudah wilayahnya Kanaan, sudah wilayah tanah perjanjian. Sampai mereka di situ, mereka menemukan hasil tanah yang luar biasa dan mereka sampai menggandar buahnya. Ya, nggak disebut duren sih, disebutnya anggur. Sama ada buah delima dan lain sebagainya. Digandar itu berarti dipikul karena buahnya begitu besar. Ya. Ayat 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai 40 hari. Ya, ingat-ingat juga karena ini ada kaitannya nanti. 40 hari mereka mengintai. Dan mereka langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh. Kadesh itu Kadesh Barnea lebih lengkapnya, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Guys, look. Bos, lihat bos. Ini hasil tanah perjanjian, hebat, luar biasa, besar-besar buahnya bos. Mereka juga pasti semuanya rakyat pada senang. Wow, senang semuanya. Sampai kepada ayat ini ya. Sampai kepada saat ini semuanya mereka masih bersatu lah, masih satu suara daripada 12 pengintai ini masih satu suara. Tiba-tiba di ayat berikutnya dari 12 ini 10-nya mulai memberikan, Alkitab mengatakan kabar busuk kepada semuanya. Jadi ayat 28 dimulai dengan kalimat ini, ayat 28. Hanya, namun, tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Tapi bos, tapi guys, yang ada di sana orangnya besar-besar dan ngeri. Tapi memang benar sih tanahnya luar biasa, tapi ngeri lah. Terus mereka mulai lanjutin lagi. Mereka mulai bicara lagi ayat 31, mereka bilang begini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan ini ayat yang menyatakan bahwa ketika kita menyatakan besarnya masalah kita, itu sama aja kita keluarin dari mulut kita sebuah kabar busuk. Ayat 32 dengan jelas mengatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk.
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Setiap hari, sejak kita lahir sampai kita menutupkan mata di bumi ini, kita tidak akan lihat Yesus secara fisik. Sangat mudah bagi mata jasmani kita untuk terpengaruh dengan banyak hal. Dan mata itu adalah pintu gerbang hati. Mata dan telinga sebenarnya adalah pintu gerbang hati. Makanya di 2 Petrus dikatakan, Lot itu orang yang benar. Tetapi karena tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, karena dia tinggal di tengah-tengah orang yang jahat, akhirnya jiwanya yang benar itu tersiksa. Contoh, misalnya ada teman saya bilang begini, Bill, di Central Park itu ada diskon. Gue denger nih, dia bilang gitu. Terus saya baru dari situ, dari Central Park misalnya. Terus saya bilang sama dia, ngaco lo, nggak ada lagi. Gue baru dari sana, nggak ada. Dia percaya nggak sama saya? Langsung percaya. Karena apa yang saya lihat akan menganulir apa yang dia dengar. Itu sebabnya penglihatan itu sangat powerful, sangat luar biasa. Dan karena iblis tahu bahwa kita akan lihat masalah, kita akan lihat penyakit, kita akan lihat kejahatan dunia dan kegelapan dunia, dengan sangat mudah dia akan menuduh, dia akan membohongi, dia akan mematahkan semangat, dan dia akan mencobai kita. Dan iblis nggak ada tanggal merah. Karena iblis nggak Natalan, iblis nggak Lebaran. Iblis nggak ada tanggal merah. Itu setiap hari itu yang dia lakukan. Dan sangat mudah bagi kita untuk akhirnya terkecoh dengan banyak hal. Itu sebabnya di Petrus dikatakan, hati-hati, lawanmu si iblis tuh nggak ada capeknya, berjalan keliling-keliling seperti singa. Bukan singa, seperti singa, belaga seperti singa, belaga nakut-nakutin, mencari orang yang dapat ditelan. Ada kata dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Nah, kita dipenuhi sama kebenaran firman. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita ucapkan. Makanya Yesus katakan dengan jelas di Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata. Itu kenapa nggak pernah dibahas berkatanya? Selalu dihotbahkan jangan khawatir, berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi artinya jangan ngeluh. Aduh gimana ya, jangan ngeluh. Selalu bilang begini, Tuhan, walaupun di depan saya tidak enak kelihatannya, tapi aku paham dan aku percaya bahwa Tuhan sedang kerja. Dan ketika Tuhan sedang kerja, setelah semuanya dinyatakan, dimanifestasikan atas hidup kita, kita bisa kutip Roma 8 ayat 28, selalu dimulai dengan kata begini, kita tahu sekarang, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Kapan kita bisa deklarasi itu? Pas sudah lewat semuanya. Kita bisa bicara, aku tahu sekarang. Selagi kita lewatin masalah, kita nggak bisa lihat masalahnya, kita nggak bisa lihat Tuhannya. Yang kita lihat masalah, senantiasa mengucap syukur. Karena dia sedang kerja. Makanya banyak orang Kristen berteriak, ini mau kemana sih Tuhan? Abraham disuruh pergi ke sebuah kota. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan hanya dikasih tahu arahnya, tujuannya nggak dikasih tahu. Itu sebabnya banyak orang Kristen berteriak, ini ujungnya mau kemana sih Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang terbiasa dengan sesuatu yang kita harus kontrol. Ikut Tuhan nggak bisa begitu. Kemudian Abraham ditaruh lagi di sebuah tempat, dia transit sama anaknya. Ada pertanyaan lagi pasti, kapan nih Tuhan kita sampai? Nggak dijawab juga. Firman Tuhan hanya mengatakan, semua kota yang aku sudah siapkan bagimu ada dasarnya. Itu dahsyat. Itu sebabnya hati-hati. Saya divonis mati tahun 2019. Saya lihat diagnosa dokter dan saya harus tanda tangan. Karena pengobatan yang akan diberikan itu sangat mengerikan, dan dokter sudah prediksi setelah 1 minggu pengobatan saya akan masuk ICU, saya meninggal. Jadi karena dia sudah bacakan, dia minta saya sama istri saya tanda tangan. Supaya kalau saya mati, istri saya nggak akan tuntut rumah sakit. Karena setelah diobati akan fatal udah. Karena leukemia atau blast daripada cancer di dalam darah saya itu sudah 90%. 90% udah. Jadi pengobatannya juga harus pengobatan yang radikal istilahnya. Jadi dia bilang, saya akan masukin obat besok Pak, kita akan bolongin dada Bapak, kita masukin obat yang paling keras udah. Karena udah gak ada harapan. Dan pengobatan ini Pak 70% gagal. Setelah 1 minggu Pak, Bapak masuk ICU, Bapak kebakar semua dalamnya, Bapak akan ada di ventilator, Bapak koma, Bapak meninggal Pak. Ya ngapain diobatin Dok? Mana sih? Enggak, saya cuma mau kasih tahu, saya nggak pernah lupa ya, yang kasih diagnosa saya itu namanya Dr. Grace. Dokter kasih karunia.
Dan dia tuh ngomongnya sambil kayak nahan nangis gitu loh. Karena dia juga nggak tega bacainnya. Dan dia harus bacain itu semuanya. Karena dia minta saya tanda tangan, istri saya tanda tangan. Saya dengan mudahnya bisa melihat semua yang ada di depan saya. Dengan mudahnya saya bisa komplain sama Tuhan. Dengan bisa mudahnya saya menyerah. Tapi saya bilang hari itu sama istri saya, sayang, ingat nggak tadi pagi kita baca apa? Amsal 4 ayat 20-23. Firman Tuhan katakan begini, arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kesembuhan dan kehidupan. Itu baru paginya saya baca. Siangnya dapat diagnosa. Waktu dokternya keluar, tiba-tiba Tuhan ingetin saya, Bill, inget nggak tadi pagi kamu baca apa? Terus tiba-tiba keluar dari mulut saya, oh iya ya, oh iya ya. Terus saya bilang gini, sayang, kita sambil nangis nih berdua nih. Sayang, ingat nggak tadi pagi kita baca firman? Kan Tuhan suruh arahkan telinga kita kepada ucapannya dia. Tadi ucapannya dokter tuh kan kenyataan hidup. Tapi yang Tuhan katakan kan kebenaran. Berarti kenyataan harus tunduk ya sama kebenaran. Itu saya mulai keluarkan itu setiap hari. Dan itu jadi pewahyuan. Dan setiap hari ketika kondisi makin buruk saya bilang, Tuhan, kenyataan tunduk sama kebenaran. Tuhan, aku percaya bahwa hari esokku penuh dengan pengharapan. Aku percaya ketika Engkau katakan sudah selesai di kayu salib, berarti kesembuhan sudah diberikan. Jadi saya nggak pernah minta-minta kesembuhan. Yang saya nyatakan adalah, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah sembuh. Walaupun kondisi makin memburuk, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Dalam hitungan 1 bulan di bulan Februari, yang tadinya 90% waktu dokter mencek saya, dan saya melewati tahap-tahap di mana saya betul hampir meninggal, tapi nggak pernah masuk ICU. Dalam hitungan 1 bulan, 10 dokter cek, diagnosa kembali, bone marrow, ditancepin di belakang sama suntikan yang besar, ditarik sampelnya. Dokter nyatakan kepada saya, Pak, bulan ini, 1 bulan aja, kami nggak bisa menemukan, sel kankernya hilang, tinggal 0% sekarang. Jangan keluarkan kabar busuk dari mulutmu, karena Tuhan sedang kerja. Apapun yang paling buruk apapun ada di depanmu, selalu katakan, terima kasih Tuhan, ini untuk mengubah hidupku. Dan aku tahu Tuhan sedang kerja. Sekarang coba lihat Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Ini adalah sebuah pernyataan, ya. Orang yang meragukan Tuhan, ya, 10 pengintai ini yang meragukan Tuhan, ya, mereka melihat ini kepada diri mereka sendiri. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pribadi yang paling sering berbicara dengan kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri ini tidak mengerti kebenaran, kita akan kasih tahu kebohongan sama diri kita. Terus yang paling parahnya mereka bilang begini, ya mereka katakan, demikian juga mereka terhadap kami. Dengan kata lain mereka kasih tahu, kami kayak belalang, ya saya kayak belalang. Terus musuh kami kalau lihat kami juga pasti mereka mikir saya kayak belalang. Emangnya musuhnya ketemu sama mereka? Enggak lah, asumsi. Mereka akhirnya tidak bisa melihat dari perspektifnya Tuhan karena nggak percaya. Coba lihat sekarang persepsinya Tuhan tentang musuhnya Israel. Coba lihat di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-22. Yesaya 40 ayat yang ke-22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya, ini pandangannya Tuhan, yang penduduknya seperti belalang. Persepsinya Tuhan toh. Persepsinya 10 yang nggak percaya, mereka katakan saya kayak belalang. Makanya ya mereka akhirnya nggak bisa masuk tanah perjanjian. Makanya Bapak Ibu mungkin nggak pernah dengar nama-nama mereka. Sifat, Yigal, Palti, Nafbi, mungkin nggak pernah dengar. Itu ada di Bilangan 13. Mereka tidak pernah menjadi pahlawan iman. Mereka mati di padang gurun. Karena itulah, mereka nggak diizinkan masuk tanah perjanjian. Tetapi kita kenal 2 orang yang dari 10 pengintai ini yang mereka katakan begini, betul mereka besar, betul mereka kayak raksasa, tetapi Tuhan saya lebih besar. Mereka adalah Yosua dan Kaleb, yang lebih vokal daripada Yosua, bahkan Kaleb yang meneriakan semuanya. Itu sebabnya Kaleb bicara begini. Coba lihat Bilangan pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-9 mengatakan begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Terus dia sambung lagi, dia katakan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kalau kita baca di Imamat, belalang itu adalah salah satu makanannya mereka. Kaleb melihat musuhnya, Kaleb melihat raksasa, dan dia katakan,
Ya ampun guys, tenang aja, kita telan habis dia. Dia ngelihat musuhnya justru kayak belalang. Karena dia melihat dari persepsinya Tuhan. Kalau lagi lewatin badai, bilang sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Supaya aku bisa lihat dari persepsinya Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera, tiba-tiba ada sukacita. Masalahnya masih ada. Tambah berat kadang-kadang. Tapi tiba-tiba kita tenang. Seperti Kaleb bilang, ya ampun, kita telan habis dia. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya. Ini yang terjadi di Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Ya. Tadi mereka mengintai 40 hari toh. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah bertanya, kenapa ya bangsa Israel mengembara sampai 40 tahun? Ini jawabannya. Bilangan 14 ayat 33. Anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, kamu mengintai 40 hari toh? Dibilang gini sama Tuhan, 1 hari dihitung 1 tahun. Nah loh, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Gara-gara 40 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun. Mereka dihukum mengembara di dalam padang gurun 40 tahun gara-gara 10 pengintai. Yang duanya, Kaleb sama Yosua kan percaya sama Tuhan. Tapi akibat 10 ini yang nyebelin ini, yang akhirnya mereka mengembara 40 tahun, Kaleb sama Yosua kan ikutan kena imbasnya. Sama seperti kita. Lahir di dalam dunia nggak tahu apa-apaan, udah langsung dalam dunia yang penuh dengan kegelapan karena Adam dan Hawa sudah jatuh. Dan kita harus berhadapan sama apa? Kita berhadapan sama penyakit, kita berhadapan sama kecelakaan, keburukan, kegelapan dunia. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Tuhan selalu memperhitungkan dan melindungi anak-anaknya. Kaleb sama Yosua, betul, kena imbasnya 40 tahun. Tetapi hanya mereka dan generasi yang di bawah yang boleh masuk tanah perjanjian. 10 pengintai nggak boleh masuk, generasi yang sama dengan mereka yang betul-betul nggak pernah percaya nggak boleh masuk. Yang masuk keturunan berikutnya. Bahkan di lembah Gilgal dikatakan, itu mereka harus disunat karena mereka harus meninggalkan celah Mesir. Itu ada di Yosua 5. Semua paradigma-paradigma yang dikasih tahu sama orang tuanya itu harus dihapuskan dulu supaya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Yosua sama Kaleb akhirnya masuk ke tanah perjanjian sama anak muda. Fresh, masih kuat-kuat. Dan ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu mereka masih harus perang. Tetapi sudah dijanjikan sama Tuhan di Yosua 1, siapapun yang kamu ketemu di tanah perjanjian, semua tanah itu sudah kuberikan kepadamu. Jadi tenang aja, kamu pasti menang. Kamu pasti menang. Nah, ini yang terjadi. Ya. Coba lihat dulu Bilangan 14 ayatnya yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Ini persepsinya Tuhan tentang Kaleb, orang yang percaya. Dikatakan begini, hambaku Kaleb, kata Tuhan. Karena lain jiwa, I love this word, lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan nyatakan orang itu adalah orang yang lain jiwa. Orang yang gak percaya sama Tuhan adalah orang yang kelainan jiwa. Itu kata saya. Lain jiwa tuh different spirit. Lain jiwa karena ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Itu pernyataan Tuhan. Makanya ya, hidup jangan sekedar hanya ngerti firman, biarkan firman menguasai hidup kita. Banyak orang ngerti firman. Akhirnya ya, waktu zaman-zaman pandemi, keabsahan, keaslian iman seseorang tuh kelihatan. Makanya Bapak Ibu nggak bisa menilai saya berdiri di depan sini, nggak bisa. Oh Pak Billy ya, kalau khotbah ada pantulan-pantulan cahaya loh dari kepalanya. Saya minta maaf ya kalau silo. Istri saya bilang, kamu minta maaf tuh sama jemaat, kamu tuh kalau lagi khotbah suka silo tuh nggak, pantulan cahaya dari kepalamu tuh. Sekarang lihat Yosua, saya tutup dengan ini ya. Yosua pasal yang ke-14 dimulai dari ayat yang ke-7. Ini dahsyatnya luar biasa. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Mereka akhirnya masuk. Dan waktu mereka masuk, mereka diundi semuanya. Yosua mengundi semua suku. Untuk apa? Dapat tanah. Suku Ruben dapat Tanjung Duren misalnya. Suku Naftali misalnya dapat Kelapa Gading misalnya. Suku Dan dapat Pik. Tiba-tiba suku Yehuda. Suku Yehuda tuh sukunya Kaleb. Di dalam keturunan Yehuda
Ada Yesus di dalamnya. Tiba-tiba suku Yehuda. Wah, keren banget. Hebron katanya gitu. Menteng gitu. Semua pada gini, ya dia yang dapat. Kenapa? Karena Hebron adalah tanah yang paling sakral buat mereka. Karena Abraham, Ishak dan Yakub dikubur di situ. Dan pasti itu semua 12 suku tuh nanti aduh Hebron dong, gue dapat Hebron dong. Yang dapat Kaleb. Nah, waktu dia dapat tanah Hebron, perhatikan ini baik-baik. Nanti saya bacain ayatnya. Yang ada di tanah Hebron, kan semua raksasa toh? Yang ada di tanah Hebron itu biangnya raksasa. Raksasa yang paling besar ada di situ. Dan plus di situ ada pegunungan. Jadi memang keren banget, sakral banget, cuman paling susah ditaklukkan. Dan mereka udah tahu sih, mereka udah dapat janji Tuhan, kamu pasti menang. Jadi waktu dikasih Hebron, ada kemungkinan Yosua ngomong gini sama temannya si Kaleb, bro, udahlah lu kan udah tua, itu biarin yang muda-muda aja perang, udah lu sini aja sama gua, kita udah pasti menang juga, udah tenang aja gitu. Kaleb nggak mau. Ini yang dia bilang gini, Yosua 14 ayat 7. Bro, aku ini udah berumur 40 tahun, waktu itu berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lu inget gak waktu kita lagi mengintai itu sama si nyebelin yang teman-teman kita yang 10 tuh, itu umur gue 40 tahun bro, dia bilang gitu. Terus dia sambung lagi ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup gue, dia bilang gitu. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang mengembara di padang gurun, orang Israel. Sekarang ini gue telah berumur 85 tahun hari ini. Terus dia bilang gitu, gue ini udah 85 tahun loh, itu udah 45 tahun yang lalu bro. Terus dia bilang gini, ayat 11, pada waktu ini, lo tahu nggak, gue ini masih sama kuat seperti pada waktu kita disuruh sama Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Mereka kena imbasnya 40 tahun. Tetapi Kaleb lagi menyatakan begini kepada kita, walaupun saya kena imbas hukuman daripada 10, karena saya percaya, saya tetap kuat. Saya tetap sehat. Saya tetap awet muda. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun tinggal di bawah dunia yang penuh dengan kegelapan, janji Tuhan adalah tubuh, jiwa, dan roh kita akan sehat dan kuat selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Jadi dia bilang sama Yosua, gue masih kuat bro. Itu sebabnya ayat 12 dia katakan begini, bagian yang pertama aja dia katakan begini, oleh sebab itu, give me the mountain. Berikanlah kepadaku pegunungan itu. Kan mereka lagi lihat pegunungan yang besar. Give me the mountain, kasih gue tuh pegunungan, gue maju perang buat sama-sama yang muda-muda, gue maju karena gue masih kuat sampai hari ini. Padahal usianya udah 85 tahun. Ayat 13, dan kita tutup dengan ayat 15. Ayat 13 ini adalah bukti bahwa Hebron yang dikasih. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dan perhatikan ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi biangnya raksasa itu ada di situ. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang setelah ditaklukkan, selesai udah perangnya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia masuk ke dalam Hebron, yang dia temukan adalah di balik pegunungan itu, ternyata betul itu adalah lembah yang tadi kita baca di awal, lembah Eskol. Itu ternyata ada di tanah Hebron. Lembah yang paling subur itu ada di situ. Jadi saya mau tinggalkan ini kepada Bapak Ibu. Ketika rintanganmu di depanmu setinggi gunung, berarti Tuhan percaya di dalam hidupmu ada Kaleb. Berarti Tuhan percaya bahwa setelah engkau taklukkan gunung itu bersama dengan Tuhan, dia yang berperang bagi kita. Di balik masalah kita ada Hebron dan lembah Eskol, berkat yang menanti bagi kita. Itu sebabnya apapun gunung di depan kita, katakan begini, give me the mountain. Berikan pegunungan itu kepadaku, karena aku tahu yang berperang adalah Tuhan, bukan aku. Dan aku akan tetap percaya dengan janjinya dia, karena di balik itu semuanya banyak perkara besar telah menanti bagi aku. Saya tutup dengan ini ya, saya divonis mati. Waktu saya divonis mati tahun 2019, Raina duduk di bangku SMA. Berarti dia akan ujian akhir. Berarti di bulan Juni dia akan wisuda.
Keaton anak saya yang kedua, dia ada di bangku SD. Dia pun akan ujian akhir, dia pun akan mengalami wisuda di bulan Juni. Sementara dokter kasih tahu sama saya, umurmu 3 bulan, kalau kamu, if you are lucky katanya, itu bahasanya dia, kamu bisa bertahan sampai 6 bulan. Kalaupun kamu bertahan lebih dari 6 bulan, kamu akan terus dirawat sampai bulan Oktober. Bagi saya, wisudanya mereka itu pegunungan yang sangat tinggi. Seolah-olah kayaknya nggak mungkin. Di bulan Februari Tuhan sembuhkan saya. Di bulan Mei, dokter mengeluarkan saya dari rumah sakit. Dan bahkan saya tanya, ada obatnya nggak dok? Nggak ada, kalau kamu pusing minum Panadol aja katanya. Di bulan Juni, di dalam wisudanya mereka, dua-duanya saya duduk di depan hadir. Walaupun kondisi saya masih sangat kurus, baru sembuh sakit, tapi saya hadir. Itu sebabnya selalu ketika ada masalah bilang, Tuhan saya lebih besar, Tuhan saya lebih berkuasa, Tuhan saya lebih mampu daripada segalanya. Apapun pegunungan di depanmu, itu berarti Tuhan percaya ada Kaleb di dalam kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.